Dan untuk mengetahui perkembangan mengenai penangkapan kembali Habib Bahar bin Smith, kita sudah tersambung. Satu tuntutan kita, terimalah salam dari Aton minal iman wala takut Indonesia. Alhamdulillah, saya sampaikan di sini proses sudah berjalan, sudah di tahap penyidikan, bahkan sudah ada 3 tersangka yang sudah ditangkap dan ditahan. Kemudian kemarin sudah kita menetapkan status tersangka atas nama ABH. Kemudian dipanggil hari Rabu kemarin, namun yang bersangkutan dengan koordinasi kuasa hukum tidak hadir dan melakukan penundaan, dan segera sudah kita terbitkan panggilan kedua terjadwalkan minggu depan hari Rabu 11 Februari 2026. Nah, mudah-mudahan proses penyidikan ini berjalan lancar dan kami pastikan Polri hadir profesional dan proses hukum ini berjalan dengan transparan. Jadi mudah-mudahan dengan dukungan dan doa semuanya, yang terpenting saya selaku Kapolres, jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia, semua masyarakat dimanapun berada harus menjaga Kamtibmas tetap kondusif, jangan pernah terprovokasi, dan yakinlah bahwa saya selaku Kapolres Metro Tangerang Kota akan bertanggung jawab penuh terhadap proses penyidikan ini sampai dengan tuntas. Terima kasih. Saya terima tantangan yang keempat, telah preman, telah kekerasan. Ingat, kau bilang kau punya kerak kekerasan, kau bilang siapa beli, kau borong, saya Bahar bin Smith mengalir dalam tubuh saya 7 darah Indonesia Timur, 7 darah Republik Indonesia, 7 darah Indonesia Timur, 7 darah Republik Indonesia. Saya akan kamu dengan cerah yang keempat, yaitu preman, fight. Kalau Habib lain mungkin bisa kena disok-sok begitu. Saya Bahar bin Smith meresok terapi begitu. Salah orang. Lawan saya presiden bukan bupati. Saya tidak akan mundur. Saya ini siap mati untuk bangsa dan rakyat ini. Saya tidak takut. Mafia manapun saya tidak takut. Apalagi ada Kapolri sama Panglima TNI. Masa kita takut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pelita yang dirahmati Allah ya. Ketemu kembali dengan channel ini, semoga sahabat pelita dalam kondisi sehat walafiat dan tentunya masih dalam limpahan dan lindungan yang maha kuasa. Dalam video ini kita sama sekali tidak mau menyudutkan kelompok si A, kelompok si B tentang apa yang terjadi, entah itu kemarin, entah itu yang baru saja sekarang ya, tentang statement-statement para petinggi di negara kita yang mungkin banyak orang-orang tersentil ya dengan ucapan-ucapannya. Tetapi dalam video ini sekali lagi tidak ada maksud untuk menyudutkan pihak manapun. Jadi buat sahabat pelita langsung saja disimak keseluruhan videonya ya. Karena apa? Ketika kita melihat hanya sebatas cuplikan video, takutnya terjadi kesalahpahaman dalam memahami mungkin sebuah video yang sempat beredar di media sosial. Jadi alangkah baiknya menonton videonya sampai dengan selesai, biar apa ya tadi itu, kita tidak gagal paham. Apabila sudah terjadi kesalahpahaman dalam menanggapi sebuah video, nantinya juga terjadi kerancuan dalam pemikiran ketika kita memberikan argumentasi tentang video ini. Jadi sekali lagi ditekankan untuk menyimak videonya sampai dengan selesai. Nah, sahabat pelita, biar tidak gagal paham, langsung saja kita simak bareng-bareng. Tetapi sebelum kita lanjut, buat Anda yang belum dukung channel ini, mohon dukungannya dengan cara di like, di share, dan subscribe-nya. Tombol loncengnya juga diaktifkan biar Anda tidak ketinggalan kabar info terbaru dari channel ini. Monggo disimak videonya. Ini dia, silakan.
sampaikan kepada Presiden, hei Bapak Presiden, ini jenderal yang kau angkat menjadi penasehatmu terkonfirmasi orang yang berbahaya, terlibat pembunuhan di KM 50 dan terlibat operasi begal nasab, terlibat adu domba kiai, pecah belah bangsa, terkonfirmasi sebagai orang berbahaya. Saya protes, dari awal diangkat saya protes. Dan tetap kita akan kirimi surat Bapak Presiden. Kalau Bapak Presiden belum tahu, kita kasih tahu. Ini orang terkonfirmasi orang yang sangat berbahaya. Saya tanggung jawab dengan apa yang saya sampaikan, saudara. Gara-gara saya protes, kelompok begal nasab marah. Loh kenapa marah? Ya karena ini yang saya protes kan yang mendanai mereka, yang membiayai mereka selama ini, saudara. Jadi saya protes jenderalnya, anjing-anjingnya menggonggong. Udah gitu dia pakai bela diri, saudara. Nggak rela disebut jenderal baliho. Alasannya dulu saya menjalankan tugas negara, kata dia. Saya balik bertanya, berarti keterlibatan Anda di dalam siaran pers kasus KM 50 di Polda Metro Jaya yang membentangkan barang-barang bukti palsu, apa itu juga tugas negara? Anda mendanai begal-begal nasab untuk menyerang habaib, untuk mencaci maki habaib, mengadu domba dengan ulama, apa itu juga tugas negara? 10 tahun kemudian, Roma merasa bersedih mendengar masih ada oknum-oknum Habib yang berdakwah dengan cara yang dulu dikritiknya. Roma menggunakan contoh-contoh yang memang bodoh. Misalnya ada Habib yang menyatakan, ada darah Nabi di tubuhku. Jika kau menyakitiku, kau juga menyakiti Rasul. Atau ada juga yang menyatakan, satu Habib bodoh lebih baik dari 70 kiai yang alim. Atau ada yang bilang, kaki Habib lebih mulia daripada kepala kiai. Menurut Roma, doktrin semacam itu tidak baik bagi umat Islam. Roma dan Al-Asquri juga membahas ayat-ayat Al-Quran yang disalahartikan sehingga seolah-olah Allah mensucikan keturunan Nabi Muhammad, padahal maknanya sesungguhnya jauh dari itu. Seperti Anda lihat, Roma tidak sedang menyerang Habib. Dia hanya menyatakan Habib itu tidaklah sakral dan dapat dihukum. Penegakan hukum yang tidak ragu-ragu, saya minta Jaksa Agung, Kapolri, BPKP, Badan Intelijen Negara fokus ancaman yang berat bagi kita. Hanya dengan penegakan hukum yang tegas dan intelligence yang baik, bukti-bukti yang kuat bisa kita segera mitigasi hal ini semua. Lawan saya presiden bukan bupati. Saya tidak akan mundur. Saya ini siap mati untuk bangsa dan rakyat ini. Saya tidak takut. Mafia manapun saya tidak takut. Apalagi ada Kapolri sama Panglima TNI. Masa kita takut? Apalagi guru-guru akan membantu saya, ya. Saudara, kita bersama akan menghadapi maling-maling itu dan kita akan mengusir mereka dari bumi Indonesia kalau perlu. Karena saya akan bikin penjara yang sangat, pokoknya sangat kokoh di suatu tempat yang terpencil, mereka nggak bisa keluar malam hari. Kita akan cari pulau. Cat rambut sendiri nggak sih? Enggak, karena itu dia sebagai seorang Habib atau ulama atau pemuka agama, dia kelihatan agak beda dengan gaya rocker kan, rambut panjang, pirang, dan tampilannya. Sebenarnya kalau misalnya gaya rocker juga ada yang siapa ya? Nggak ada. Rambutnya panjang juga. Nggak ada. Gus Miftah, ya kan? Itu kan gayanya rocker juga. Tapi enggak, ya udah. Saya cuma bilang dia sih memang kelihatan exceptional gitu, agak berbeda dari yang lain, dan dia dianggap sebagai perwakilan ustadz muda yang Habib. Ingat nggak, Habib itu adalah dianggap oleh sebagian orang sebagai keturunan Nabi Muhammad. Ya. Jadi dan bahkan sebagian orang mengatakan kalau dia keturunan Nabi Muhammad, maka dia tuh bersih dari dosa. Jadi nggak pernah melakukan kesalahan. Suci lah ya. Suci lah. Nah, masalahnya ini berkebalikan dengan
title Habibnya yang katanya dianggap suci. Kenapa Karena tuh? memang dia terlibat dalam berbagai tuduhan, misalnya entah tuduhan ujaran kebencian, terus ada juga dia pernah kena kasus penganiayaan anak atau remaja. Jadi dia menggombolannya itu kan, tuh ya menganiaya seorang remaja lah. 2 orang kayaknya. 2 orang, iya. 2 orang remaja itu ngeledek dia. Yang emang ini juga sih. Ngeledek dia terus dibawa diculik tuh 2 remaja itu ke markas dia di Kemang Bogor itu, dipukulin, ditendang. Iya. Tapi yang sekarang nih yang paling menarik adalah kasus ini yang model Helwa Bahmit itu kan. Iya, jadi 15 November lalu ini, jadi gini ceritanya. Iya. Jadi ada muncul model cantik asal Kepulauan Sula, Maluku Utara, namanya Helwa Bahmit. Oh, model. Ya, dia tuh speak up bang di akun Instagramnya tanggal 15 November. Tapi yang lebih jauhnya dia ada jadi narsum di podcastnya Dr. Richard. Oh. Gitu. Nah, awalnya di tanggal 15 November itu dia nge-up postingan foto dia sama Bahar Smith nih nikah. Tapi tulisannya gini, captionnya Happy Anniversary ya gitu. Happy Anniversary saya. Yang pertama, jadi 1 tahun pernikahan tuh bang. Happy Anniversary dari aku istri sirihnya kan, istri sirihnya kan. Oh, dia sebut istri Siri. Dia tuh istri Jangan Siri. Siri. Oh iya Siri, sorry. Dia Siri. Nah, terus di captionnya itu dia bilang kayak pokoknya dia cerita dia nih kayak dia tuh kayak nggak dianggapnya cuma istri simpanan, sama dia ditelantarkan isi dari captionnya itu. Intinya selama hamil tuh dia nggak pernah diperhatiin, maksudnya datang pergi seenaknya. Nggak, di captionnya dia bilang begitu. Iya, di captionnya dia bilang kalau kan dia happy ini anniversary. Happy anniversary, bla bla bla. Sayang nggak gitu? Iya, sayang. Iya happy anniversary dari pernikahan yang kamu sembunyikan kalau nggak salah kayak gitu. Terus abis itu saya ngerasa selama nikah bukannya happy malah sengsara gitu. Penonton bisa lihat deh di akun Instagramnya si Helwa ini, kayak gitu. Nah, terus akhirnya pada 16 November dia ceritain lah, dia bikin postingan baru lagi bang. Oke, sehari kemudian ya? Iya, dia baru ceritain kronologinya gimana dia sama si Bahar ini bisa nikah gitu. Gimana ceritanya? Jadi ceritanya, ini aku rangkum aja ya, karena kan fullnya tuh ada di podcastnya Dr. Richard ya. Jadi awalnya itu si model sama Bahar ini, Helwan ya? Ya Helwan ini sama Bahar nih ketemu lah di daerah yang di daerahnya Helwa itu di Maluku Utara. Di Maluku, karena karena si Bahar Smith itu lagi ada acara di sana. Singkat cerita ya mereka kontekan, mereka chat-chatan segala macem. Nah si Helwa ini kan tahu kalau misalnya Habib Bahar ini kan punya istri ya. Jadi kayak abis chat-chatan dia kayak nanya, ini bukannya punya istri gitu. Habib bukannya punya istri, ini bahasa aku aja ya. Habib bukannya punya istri. Kata Habibnya, dia ngasih foto surat pengajuan cerai, tapi cuman sekali lihat doang. Mungkin mau ngebuktiin kayak udah cerai dong. Tapi ini cuma chat sekali lihat. Jarak jauh kan ya? Iya, chat jarak jauh. Nah, karena sekali lihat si Helwa ini nggak bisa nge-save dong. Iya. Ini apa bukti perceraiannya itu nggak bisa nge-screenshot. Kenapa? Karena kan sekali lihat. Kalau foto yang sekali lihat doang. Kalau mau sekali lihat emang nggak bisa di screenshot dong. Nggak bisa di screenshot. Okay. Nah, maaf ya penonton, saya agak bodoh nih. Nah, abis dari situ kan Helwanya jadi percaya, oh iya berarti sama istrinya udah cerai. Akhirnya makin intens lah Bahar Smith ngedeketin si Helwa ini, sampai akhirnya ngasih bunga. Bunganya tuh ada tulisannya kalau nggak salah tuh, dari aku yang diam-diam bohong mencintaimu atau gimana gitu kata-katanya. Iya katanya gitu bang. Mulai intens, akhirnya itu tuh mereka kenalnya September bang. September 2024. Ya? September abis dari ngasih bunga itu akhirnya dilamar tuh si Helwanya sama Bahar Smith. Katanya Bahar tuh niatnya sebenarnya nyariin jodoh buat si Helwa, tapi ternyata maksudnya niat cari jodoh itu buat dirinya sendiri. Iya, terus yang bilang niat dia untuk cariin jodoh. Bahar. Ya cara PDKT-nya gitu. Kita mah cowok-cowok begitu ngomongnya. Buaya gitu ya. Buaya. Cara PDKT-nya gitu. Ini karena singkat aja. Cowok-cowok emang buaya gitu ya guys. Buaya gitu kan ya. Pura-pura aja kan. Dia enggak maksudnya. Oh iya. Terus habis itu dilamar bang. Hati-hati Agatha ya. Cowok tuh suka gitu.
Ya, dilamar, terus Helwanya awalnya nolak. Kata Helwanya kayak, ya nggak belum mau nikah deh, mau fokus ke karir dulu gitu, kata si Helwanya. Tapi entah kenapa katanya Helwa nih kayak kehipnotis gitu bang. Tiba-tiba langsung mau di hari yang sama. Ya udah deh, akhirnya diterima. Akhirnya singkat cerita 15 November 2024 mereka nikah siri. Jadi nggak di KUA, nggak kecatat ya? Nggak kecatat di KUA karena kalau kan nikah siri siri itu sebetulnya kan syarat dalam ini Islam adalah ada apa sih namanya, ada bukan penghulu, wali. Oh ya. Mereka nikah siri lah. Nah terus pas di pernikahannya itu Bahar Smith nih bilang, nih nikahnya private aja deh gitu. Karena ya kalau misalnya gue public viral nih. Habib Baharnya malah bilang gini bang, kalau saya nginjek semut aja viral, kalau misalnya hal kayak gini bakalan viral nanti gimana? Nah akhirnya pas di pernikahannya itu HP tamu undangan tuh diambilin bang. Oh jadi ada undangannya? Ada beberapa, dua keluarga. Terus tamu undangannya HP-nya diambilin, jadi nggak bisa ada foto yang banyak. Jadi fotonya cuman sekilas gitu doang. Oh itu ada fotonya tapi? Ada foto, ada ditampilin foto tapi nggak banyak bang. Kayak ditampilin di mana? Di Instagramnya si Helwa. Oh Helwa tuh menyimpan ya? Ada fotonya. Mungkin dia ada yang fotoin kali ya? Mungkin. Enggak, ini kan bukan sesuatu yang mereka rahasiakan juga sebenarnya. Buktinya mereka ngundang orang-orang kan? Keluarga. Private. Ya bahwa gitu. Keluarga pada foto-foto mungkin dong. Benar. Jadi bukan disusup-susupin gitu loh. Ya. Okay. Nah kan Helwanya kan taunya si Habib Bahar udah cerai sama istrinya kan. Nah abis dari situ ternyata abis dari nikah itu kan pokoknya si Helwa ini kenalnya kan Habib Bahar ini kan kata-katanya manis gitu, perlakuannya penuh perhatian gitu. Akhirnya abis akad itu malah berbeda banget. Malah dia kayak ngerasa ditelantarin, nggak dikasih nafkah tuh cuma seingetnya aja katanya. Mereka udah nggak tinggal bareng tapi kan? Nggak, karena Habib Bahar ini sama istri sirinya ini kayak Habib Bahar kan suka dakwah kemana-mana tuh. Jadi kayak jatuhnya kayak LDR tapi kayak ya udah sama Helwa nih ya, sama si Helwa gitu. Udah cuman kayak sekilas doang. Katanya bahkan ketemunya cuman sekali doang. Even pas si Helwanya ini hamil sama ngelahirin itu nggak ditemenin sama si Bahar gitu, nggak ditemenin. Akhirnya ya dia dapat ini nggak, si Helwa tuh dapat apa sih? Misalnya ada maharnya, ada apa sih mahar ya? Ya, karena tadi kan nikahnya nikah siri bang. Enggak dapat. Itu dapat. Jadi tuh dia nggak dapat buku nikah kan? Dia cuma dapat surat keterangan nikah. Isinya saya Bahar Smith telah menikahi Helwa bla 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 dengan mahar cincin 2 gram dan berlian, tapi berliannya nggak ada. Habis itu ditanda tangan. Nah maharnya cuma cincin doang 2 gram. Gondol kucing. Itu nggak tahu tuh, cuman gitu doang. Dan pas Helwanya nanya ke Baharnya, kapan buku nikah kita ada? Udah ada, ntar gampang gitu. Jadi dia cuma punya kertas aja surat. Si Helwa minta berlian nggak? Enggak. Kenapa nggak diminta ya? Kan janji. Iya sih. Surat tertulis lagi. Nah itu dia, katanya nggak ada sampai sekarang berlian itu. Helwanya juga ngerasa dia juga nggak dinafkahin gitu. Iya kayak buat apa gitu loh. Juga nggak dinafkahin. Akhirnya karena dia udah muak, dia ngerasa ditelantarkan, kayak abis dinikahin terus ya udah tuh ditinggal aja gitu. Akhirnya dia speak up lah ke media gitu, lewat akun IG-nya. Nggak, tapi kan anaknya itu udah lahir belum? Udah 3 bulan. Aduh, udah usia 3 bulan. Jadi kira-kira kan itu menikahnya berapa November 2024. Cuman sekali ketemu, mungkin disitulah dia dihamili. Ya. Terus udah pergi. Menurut cerita dia begitu. Pergi. Padahal terus cantik ketemu loh. cuman sekali aja. Padahal cantik kan? Iya. Model. Nah, saya cuman heran dengan kelakuannya Bahar Smith nih. Jadi dia kayak hanya butuh melampiaskan nafsunya sekali. Dan jangan-jangan pas di situ juga ngasih nafkah sekali gitu kali ya? Mungkin itu juga katanya dia ngasih juga uang kan tadi? Ngasih. Iya tapi pas di situ mungkin momennya mungkin, tapi kayak ya udah cuman sekali aja kata dia, ditemuinnya cuman sekali kata si Helwa ini. Dan dia si Helwanya kan
menerima Bahar tuh dengan keluarga kan? Iya, karena Helwa pikirnya kan, wih Habib nih, gitu kan, Udah baik. bangga nih ya. Alhamdulillah gitu kan, dan ibunya juga berharap Helwa Helwa menikah sama Habib Bahar nih, jadi kan tadinya kan Helwa kan model bang, bajunya pendek gitu kan, seksi segala macem. Ada jadi tuh bisa, foto-fotonya? Ada, jadi Oke. bisa lebih tertutup katanya. Pakai jilbab kali Pakai ya? jilbab, lebih baik ajaran agamanya gitu. Nah, Bahar juga membawa keluarga. Di fotonya sih mungkin ada ya. Aku nggak kenal keluarganya nih. Keren lagi nih, ini Ini keluarga Bahar bukan. Kayaknya keluarga Helwa semua nih. Keluarga Helwa, ya benar. Dan sayangnya ketika kasus ini akhirnya viral, yang klarifikasi malah bininya. Mana Malah istri istrinya. sahnya? Istri siapa? Istri Bahar Kan yang pertama. Yang pertama yang kan katanya yang di sekali lihat itu dia ngajuin cerai gitu-gitu. Nah, ternyata ya yang speak up malah istrinya, berarti kan belum cerai dong sebenarnya kan. Ada yang bilang pas sama Helwa emang udah cerai bang, tapi pas udah kelar nikah sama Helwa Gak jadi cerai, rujuk. Kayak gitu. Semula udah berniat Udah cerai, tapi ya rujuk akhirnya. Dan Fadlun ini katanya dengan tegas dia membelain suaminya. Tuduhan-tuduhan yang dilontarkan Helwa tuh nggak benar. Bahkan katanya Bahar rutin ngetransfer kayak uang bulanan ke Helwa sama ibunya gitu. Oh, jadi si istrinya Bahar ini tahu. Bu Fadlun ini tahu Bargoitia bahwa si suaminya ini udah menikah nikah lagi. gitu. Tapi dia bilang dikirimin uang kok tiap bulan gitu. Iya, terus juga dia bilang pantau aja ya nanti sampai saya ngejeblosin ibu dan anak itu ke penjara. Astagfirullah. Iya, katanya gitu. Ngapain? Iya, istrinya malah ini. Jadi yang bikin aku sama Cindy mungkin agak aneh, ini kan yang di-up kan Habib Baharnya nih. Tapi yang klarifikasi bininya. Dan kenapa sampai bawa-bawa maksudnya ibunya Helwa juga gitu loh kan. Maksudnya nih antara 3 aja gitu loh. Nggak, ibunya Helwa muncul kan di... Ada muncul di Dr. Richard. Cuman gini, pertanyaan saya adalah di dalam wawancara itu dia ngejelasin nggak kenapa sekarang setelah 1 tahun baru muncul. Kan happy anniversary kan tadi ya? Iya. 1 tahun kan? Dia muncul, ngapain dia? Kenapa? Karena ngerasa ditelantarin, ngerasa nggak dikasih nafkah. Kayak udah titik muaknya mungkin ya Bang. Udah sampai udah. Ya, udah. Anaknya juga udah lahir kan? Udah 3 bulan itu kan, jadi kayak udah capek banget. Dan mungkin selama ini masih ada orang-orang yang melihat sosok Bahar Smith yang suci, tokoh agama yang bener. Ya, nih gue bongkar aja sekalian deh gitu mungkin. Namanya keturunan Nabi Muhammad. Dianggap suci, dianggap apapun yang dilakukannya pasti adalah langkah yang diridhoi oleh Allah kan. Karena kan si Fadlun ini ternyata juga nge-share yang selain bukti transfer itu ya, itu tuh ada kayak foto-foto kebersamaannya Helwa sama Habib Bahar. Jadi sebenarnya pernyataan Helwa bahwa dia ketemu sama Bahar cuma sekali itu nggak benar, karena mulai dari kata si Fadlun ini nggak benar loh, nih banyak nih foto yang akhirnya di-share, mulai dari foto Helwa jalan-jalan sama Bahar sampai foto-foto bulan madu itu semua ada ternyata. Kata siapa cuma sekali? Kata siapa cuma sekali, nih banyak buktinya gitu. Wah, ini menarik nih. Menarik dalam arti siapa nih yang benar ceritanya? Sampai katanya si waktu Bahar nemenin Helwa ke salon tuh ada fotonya Bang. Kayak jalan-jalan berdua gitu lah, misalkan ala-ala suami istri gitu. Tuh kata si Bu Fadlunnya ada gitu. Jadi nggak, kalau Helwa ngomong cuman sekali doang, ini apa gitu banyak gitu kok. Helwa belum jawab lagi nih. Belum ya, kayaknya belum klarifikasi. Dan istri pertamanya itu bilang gini Bang, yang Mbak Fadlun ya. Jangankan bini lain yang nggak jelas asal usulnya, gue yang stay di sini juga nggak pernah ketemu, jadi lu nggak usah nuntut lebih. Gue juga nggak pernah nuntutin waktu, karena Habib ini bukan cuma milik bini-bininya, milik umat. Terus lo harus tahu laki lo ini bininya banyak, anak-anaknya banyak. Waduh. Ternyata istri sama anaknya banyak. Waduh. Astagfirullahaladzim. Jadi ternyata istrinya mungkin udah tahu ya, maksudnya si Habib Bahar nih emang nikah, ada anak, nikah lagi ada anak gitu. Jadi kayak aduh. Berlian. Dan bahkan Bang, si istri pertamanya nih Bu Fadlun ngomong mau kondo nggak akan keluarin uang sepeser pun. Lu kagak usah bilang Habib Bahar mau kondo, gue punya bukti, mau tukang kawin kek, yang penting tanggung jawab. Yes. Ini open relationship ya? Gimana sih Ini maksudnya? jadinya open relationship. Ini open relationship ya? Nah, kita ini kan nggak kepengen jadi sebuah
podcast Lambe Turah. Lambe gitu Turah Iya, ya, tentu, infotainment. tentu. Nah, saya mau tanya nih, kalau kalian sendiri melihat fenomena ini seperti apa? Boleh? Mau? Jadi ini fenomena yang menarik ya. Kalau menurut aku ngelihatnya kayak ini, kalau kita kupas dari sisi psikologisnya, ada satu, mungkin bukan teori ya, semacam ada namanya moral licensing atau semacam dia lisensi moral. Jadi ketika seseorang tuh ngerasa dirinya udah suci, ngerasa dia udah benar, dia tuh benar-benar bisa melakukan sebuah pelanggaran moral tanpa ngerasa dia nih bersalah. Karena dia berpikir, gua keturunan Nabi Muhammad, gua Habib, I can do whatever I want. Dan dia sama sekali udah nggak mikir dosa sekecil apapun, bahkan sampai tadi dia kawinin wanita lain, bahkan udah punya anak banyak, modal dan lain-lain pun dia tidak merasa itu sebagai pelanggaran moral. Kenapa? Balik lagi, dia suci, dia keturunan Nabi, jadi istilahnya dia punya hak lah melakukan itu. Dia punya hak melakukan itu, dan umatnya pun, para pengikutnya bahkan tetap melihat dia sebagai sosok yang benar gitu loh. Kayak menormalisasi sebenarnya. Iya, kayak kalau misalnya dibilang zina, enggak nikah siri. Enggak kok nikah siri gitu. Siri ya. Cuman kita nggak tahu berapa istrinya kan. Bener. Kamu mau menikah cuma dengan surat seperti ini? Aku pikir kita nikah dibutakan itu. Pakai buku nikah, ternyata cuma pakai surat doang. Pokoknya aku tanya terus, buku nikahnya mana? Dibilang nanti, gampang itu. Kemudian orang lain datang dari negara lain ke sini, tiap hari membanggakan leluhurnya, tiap hari bercerita keunggulan leluhurnya, tiap hari kita harus mendengarkan riwayat-riwayat leluhurnya. Setelah itu kita bermahabbah pada mereka, menghormati mereka, mendewa-dewakan mereka, dan kita menganggap diri kita lebih rendah dari mereka. Dan tak terasa domba kita kirim, uang kita kirim untuk mendapatkan air putih agar kita usahanya lancar. Kita keluarkan uang demi mereka, dan kita semakin direndahkan martabatnya sebagai suku dan sebagai bangsa. Padahal mereka makan setiap hari dari kita. Cerita-cerita dalam setiap hari yang kita dengarkan adalah cerita hebatnya leluhurnya orang lain, solehnya leluhurnya orang lain. Dan saya katakan, leluhur kita lebih soleh dibanding leluhur mereka, leluhur kita lebih baik dibanding leluhur mereka, leluhur kita lebih beradab dibanding leluhur mereka, leluhur kita lebih dekat dengan Yang Tunggal, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dibanding leluhur mereka. Lu jangan banyak ngomong. Dikresek. Gua kresek sekarang. Oke, sekarang gua tunggu. Saya ditantang pribadi. Telah kuharamkan, anak punya hati sudah anak haramkan buat perempuan lain selain Fadlun. Jadi mau anak nikah lagi, itu anak gak cinta. Karena cinta anaknya buat Fadlun udah habis sudah. Mati segala penjelasan. Istrinya, nurutin apa katanya. Selesai sholat, cium kakinya, dia bilang ada istri-istrinya yang mencium kakinya setelah sholat. Cuma aku yang berbakti kepada suamiku, tapi suamiku tega. Tapi sebulan sekali dia datang, untuk apa dia datang kalau gitu sebulan sekali? Datang cuma mau berhubungan aja. Oh, dia datang cuma mau gitu-gitu aja. Selama nikah aku nggak pernah diajarin tentang agama atau apa gitu, nggak pernah cerita tentang keluarga atau apa, nggak pernah sama sekali. Dia datang cuma seenaknya dia doang. Oh gitu? Iya. Nggak ada bimbing kamu? Nggak ada sama sekali. Bimbing kami sholat? Dia datang bukan sendiri. Dia datang sama rombongannya, dengan kru-krunya, dengan anak-anak buahnya. Kalau waktu dikirimnya nggak ada? Kita minta dikirim, dia nggak mau. Kasih. Dia nggak kasih. Dia rahasiakan. Dia nggak mau orang tahu. Ini pun dia nggak tahu kita punya. Oke, sampai di sini ya. Saya pengen tanya dulu ya. Helwa dan Bunda tahu nggak sih tentang Habib Bahar ini? Kita awalnya nggak kenal sama kita buta. Nggak kenal sama dia sama sekali. Nggak tahu dia tuh yang mana. Kalau aku ibu, nggak mungkin aku mau jodohkan anak aku dengan suami orang, nggak mungkin. Anak aku satu-satunya, perempuan satu-satunya yang bisa membuat bangga saya. Tapi kok tiba-tiba saya mau kasih nikah anak aku sama dia. Di situ yang aku nggak pikir. Ibu nggak tahu bahwa dia sudah berkeluarga? Aku nggak tahu, soalnya waktu itu dia ngomong sama Helwa, dia cuman ada istri tinggal satu, dia bilang ke aku. Tapi itu pun dia sudah cerai.
Oke, dia ngaku dari awal seperti itu ya. Habis sudah nikah, sudah selesai nikah, dia bilang dia sudah kembali lagi dengan istrinya. Oke, nanti tahan di situ. Kamu tahu track record dia pernah masuk penjara ya kalau aku nggak salah ya? Ada track? Enggak, ya, kita nggak tahu. Nanti setelah nikah baru aku tahu. Dia yang cerita. Sebelum menikah kamu tidak tahu? Nggak tahu sama sekali. Kamu nggak berusaha baca berita juga atau mencari tahu? Enggak. Tidak tahu? Enggak. Ibu juga tidak tahu ya? Sama. Pokoknya kita habis akal gitu, nggak? Pokoknya nggak akal lah. Nggak mau tahu lah, pokoknya. Kok kamu mau menikah cuma dengan surat seperti ini? Aku pikir kita dibutakan itu. Pakai buku nikah, ternyata cuma pakai surat doang. Pokoknya aku tanya terus buku nikahnya mana? Dibilang nanti, gampang itu. Dia ngomong gitu terus. Dia bilang kan ini istri terakhir. Dia ngomong sama aku, aku ini istri terakhirnya. Tahu-taunya dia nikah lagi. Oh, nikah lagi? Dia nikah lagi. Kami sempat makan nasi pakai teh manis. Disiram pakai teh manis. Karena nggak ada apa-apa lagi. Nggak ada apa-apa. Aku kirim foto ke dia bilang aku di sini 3 hari belum makan. Bagaimana dengan anaknya di dalam? Itu yang aku heran, seorang Habibku jadi ini. Karena saya dilantarin sama anak saya. Saya nggak pernah dikasih nafkah. Itu pun gak per bulan. Sahabat Pelita yang dirahmati Allah ya, keseluruhan video sudah kita simak bareng-bareng ya. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari apa yang sudah kita tonton dan kita bisa menjadikan sebuah pelajaran, entah itu dalam hidup kita, entah dalam kegiatan kita sehari-hari, bahkan dalam bertutur kata. Banyak orang terkeliru ketika menanggapi sebuah video. Banyak orang terkeliru ketika melihat ya, entah itu antara suka dan tidak suka yang namanya ketika menonton video itu pastinya sumber-sumber berita yang mungkin ada yang pro, ada yang kontra. Yang namanya berita ya pasti yaitu tadi ada pro dan kontranya, dan di sini kita tekankan apabila kita kontra ketika memberikan sebuah argumen, sekali lagi ketika kita berdiskusi itu harusnya menyatukan misi, biar apa ya, persatuan dan kesatuan kita itu tetap terjaga, sahabat Pelita ya. Banyak dari kalangan kita itu ya, sekali lagi ketika pro dan kontra, yang kontranya itu karena mungkin kurang suka, yang ketika pro itu janganlah memandang atau melihat sesuatu dari kacamata Anda sendiri dan memaksakan kehendak ketika memberikan sebuah argumen. Orang ketika mencintai membabi buta itu semua yang mungkin keluar dari apa yang sudah disampaikan. Mungkin ada sosok yang mungkin dicintai ya dalam video ini. Satu contoh lah, orang-orang yang mungkin selalu memberikan ceramah dan lain sebagainya. Dan orang itu kebetulan merupakan idola ya, junjungan lah katakanlah ya, seperti itu. Sehingga apapun yang keluar dari mulutnya ataupun ucapan-ucapannya itu selalu dibenarkan, walaupun kadangkala itu ada unsur yang mungkin kesalahan ya dalam memberikan wejangan, memberikan tausiah dan lain sebagainya. Jadi tekankan ketika melihat sesuatu ataupun mendengarkan sesuatu itu, lihat, dengarkan apa yang dibicarakan, bukan lihatlah siapa yang berbicara. Karena ada kerancuan ketika kita melihat siapa yang berbicara, pastinya begitu. Karena di kalangan kita itu ketika melihat ketika ada orang yang memberikan sebuah nasihat ataupun sebuah petunjuk, pasti akan dilihat siapa orangnya, bukan apa yang dinasihatkan. Inilah ya, sekali lagi yang ditekankan, jangan melihat sosok, tetapi dengarkan apa yang disampaikan. Walaupun sosok itu mungkin ya dalam pandangan kita itu merupakan seorang yang alim, yang mungkin ya dalam kacamata kita itu tidak pernah melakukan kesalahan, tetapi apabila memberikan statement ataupun nasihat ada unsur kekeliruan, langsung katakan oh salah. Bukan begitu ya, walaupun kita meminta nasihat, tetapi apabila nasihat itu malah menjerumuskan, kita pun bisa menolaknya, sahabat Pelita ya. Karena dalam
diri kita itu harus bisa berpikir secara nalar, sahabat pelita ya. Dan tentunya banyak dari kalangan-kalangan kita itu selalu yang mungkin dalam ranahnya dianggap sebagai alim ulama dan lain sebagainya, tetapi dalam konteksnya itu selalu membuat keonaran, entah itu memprovokasi jamaahnya untuk tidak setuju dengan pemerintahnya dan lain sebagainya. Kan banyak seperti itu ya, mengajak mengadu domba antar sesama. Dari sinilah kita harus paham, harus jeli dan bisa mengkoreksi apa yang harus kita sortir ya, apa yang harus kita simak ya. Jadi buat sahabat pelita yang dirahmati Allah, gunakan akal pikiran yang waras biar apa? Biar tidak konslet. Terima kasih sudah klik video ini, dan apabila video ini bermanfaat, jangan lupa di like, di share sebanyak-banyaknya, dan tinggalkan jejak Anda di kolom komentar. Di akhir video sekali lagi izinkan saya mohon maaf yang tak terhingga apabila ada unsur kata-kata saya yang mungkin kurang berkenan di hati Anda, karena yang namanya orang itu ketika memberikan ucapan, memberikan salam itu mungkin ada yang terkeliru. Jadi sekali lagi izinkan saya mohon maaf yang tak terhingga. Di akhir video terima kasih dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.